syarat-syarat seorang bertayamum. Paham? Ingatkan syarat itu yang harus ada sebelum tayamum, ketika tayamum sampai selesai tayamum. Faham? Ma yajibu taqaddumu ala syai'in wa istimraruhu fihi. Yang harus ada sebelum sesuatu, dan sesuatu itu yang harus dilakukan itu harus ada tetap sampai selesai pekerjaan itu. Itu syarat namanya. Faham? Syaratnya yang pertama, ada 7 syarat ya. Tayamum ya, bukan 10. Yang pertama apa? Tayamum itu harus dengan debu. Nggak boleh menggunakan tanah tapi tidak ada debunya. Menggunakan pasir tapi tidak ada debunya. Yang digunakan di sini bukan pasirnya, tapi debu. Ya. Debu itu apa? Debu itu kalau kita itu menepuk tangan di atas tanah yang melengket loh. Setelah kita gini kan, yang lengket itu namanya debu. Yang jadi bolot itu loh. Yang melengket ketika tertepak angin ya. Yang ketika setiap hari kita sapu rumah kita itu, nah itu namanya debu. Ya. Bukan kalau pasir itu belum tentu debu. Nah, jadi harus debu yang digunakan. Nah, debu yang kita gunakan itu dalam mazhab Imam Syafi'i ya, debu. Nah, sebagian mazhab mengatakan apa saja yang ada di atas di muka bumi gitu. Mau pasir kek, mau tanah kek, mau debu. Lain hanya kalau seumpama apa? Seumpama bukan debu seperti apa? Seperti benda-benda lainnya yang ada di muka bumi. Ya, seperti apa? Semen ya, itu nggak boleh. Walaupun kayak debu, semen itu yang seperti itu. Debu itu seperti semen itu loh, dari halusnya itu, yang melekat itu. Nah, dan debu itu bukan sembarang debu, tapi yang memenuhi syarat 4. Apa itu? Syarat tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum. Yang pertama harus suci. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa itu suci? Nggak ada najisnya. Nah, kecuali kita lihat habis kena kencing baru kita menggunakan, nggak boleh. Ada kotorannya binatang maupun manusia, nggak boleh karena ada najisnya. Harusnya nggak najis, itu yang pertama. Yang kedua, bukan mustakmal. Nah, kalau semua debu itu sudah digunakan untuk sebelumnya, untuk tayamum atau untuk mengangkat atau mensucikan najis mughaladh, atau nggak boleh. Faham? Kemudian yang ketiga, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Debu murni, ya. Tapi kalau bercampur dengan semen, bercampur dengan terigu, ya, tepung dan sebagainya, nggak boleh. Nah, kemudian harus ada debunya, bukan sembarang tanah, tapi ada debunya. Apa ya debu itu? Debu itu yang melekat di badan kita. Itu debu namanya, gitu. Nah, kemudian syarat yang kedua, dia harus menggunakan debu itu dengan tujuan bertayamum. Nah, maka nggak cukup kalau semua kita itu, misalnya apa? Kita mau bertayamum, lalu kemudian ada angin yang menerpa. Angin itu membawa debu, maka kemudian sekalian dia niat-niat begini, nggak boleh. Faham? Tanpa ada nagel. Ini contohnya ada nagel tapi tanpa ada gosat. Faham? Ada gosat seperti ini. Ada nagel tapi nggak ada gosat seperti ini. Kita mau bertayamum, kemudian ada orang yang menggunakan di wajah kita, tapi tanpa gosat kita, nggak sah. Harus ada gosat, harus ada nakal, gitu loh. Kemudian syarat yang ketiga, harus mengusap wajah dan tangan. Tahu kan wajah itu yang selain yang ada di wajah nih, dari mulai tempat tumbuhnya rambut terus sampai sini tuh sampai sini. Jangan antara kuping sama kuping, itu semua wajah itu harus kenai debu semuanya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya. Nah, kemudian syarat yang keempat. Kalau seumpama di badan kita ada najisnya, nggak boleh kita bertayamum. Harus hilangkan dulu najisnya. Itu bedanya antara tayamum sama wudu. Wudu kita belum cebok, wudu duluan baru cebok. Boleh nggak? Boleh, asalkan waktu cebok nggak sampai menyentuh kemaluannya. Boleh, sah wudunya. Tapi kalau tayamum nggak. Kalau kita ada najisnya, ya, dan tidak dimaafkan najisnya, mau di kemaluan kita, mau di tempat yang lainnya, maka hukumnya nggak boleh kita bertayamum. Kenapa? Karena tayamum itu adalah thaharah dhaifah. Sebagai alternatif saja, pengganti, bukan asal, gitu ya. Nah, itu. Nah, terus gimana kalau seumpama ada seorang yang di badannya itu ada najisnya dan dia tidak bisa menghilangkannya karena memang tidak ada air? Nah, maka
menurut Ibnu Hajar ya nggak sah tayamumnya. Sehingga apa? Dia sholat hurmatul waqt, faqidut tahurain itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah didapatkan air, baru dia itu mengganti sholatnya, mengulang sholatnya. Tapi menurut Romli, Imam Romli, nggak sah tayamumnya, paham? Tapi dia itu sholat untuk hurmat waqt dan wajib godok kepada. Jadi kalau menurut Imam bin Hajar, sah tayamumnya dengan adanya najis, ya, dan sholat hurmatul waqt. Tapi kalau menurut Imam Romli nggak sah tayamumnya. Nah, jadi menurut Ibnu Hajar sah tayamumnya karena darurat. Nah, najisnya nggak bisa hilang dengan air. Jadi tetap hukumnya wajib menurut Imam Ibnu Hajar ya. Nah, menurut Imam Romli tidak sah tayamumnya. Kemudian yang syarat yang kelima, sebelum kita bertayamum kita harus tahu dulu kiblatnya di mana. Kalau kita nggak tahu kiblatnya, nggak sah tayamum kita. Nah, kenapa? Karena tayamum itu thaharah dhaifah gitu loh. Ya. Nah, itu disyaratkan dalam menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli nggak disyaratkan itu ya. Kemudian yang keenam, tidak boleh kita bertayamum kecuali setelah masuknya waktu sholat yang akan kita laksanakan. Kenapa? Lagi-lagi alasannya karena itu adalah thaharah dhaifah, bukan thaharah yang asal. Nah, paham? Kemudian yang terakhir adalah syaratnya dia wajib bertayamum setiap sholat waktu satu kali tayamum. Sholat fardu itu boleh dilakukan satu kali tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu, nggak boleh dua. Sehingga kalau semua dia itu menjamak sholatnya, dua sholat fardu dia mau jamak, maka harus dua kali tayamum. Tayamum pertama untuk sholat yang pertama, tayamum yang kedua untuk sholat yang kedua.